Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ke- yang terhormat teman-teman saya yang telah hadir untuk mempresentasikan proyek UAS. Perkenalkan, saya Rodatul Esfirsana selaku moderator pada sesi presentasi proyek UAS hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil proyek yang telah kami kerjakan selama mata kuliah selama mata kuliah ini, mulai dari latar belakang hingga simulasi. Presentasi presentasi ini akan berlangsung secara terstruktur dimulai dari pemaparan materi oleh pemateri tiap anggota kelompok tim satu, dilanjutkan simulasi simulasi ODO dan diakhiri dengan penutup. Kami berharap presentasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek yang kami telah buat. Nah, tanpa berlama-lama, kami next slide. Izinkan saya memperkenalkan teman satu tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudara Nasrullah, yang kedua Radatul Esfirsana, saya sendiri yang selaku moderator. Yang ketiga ada Saudara Mureski, yang keempat ada Saudari Andina Maharani. Selan- Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang, di mana latar belakang ini akan dipaparkan oleh Saudara Mureski. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami memilih toko beras Tiga Berlian yang merupakan sebuah toko beras distributor grosir beras yang menjual dua jenis produk utama, yaitu beras keras ketal premium dan beras kepala ataupun lokal, dengan pasokan utama ataupun vendor utama dari pabrik beras Hikmat Tiga Berlian Sidrap yang dengan toko yang berlokasi di Jalan Bau Masepe nomor 38 Amprita. Nah, latar belakang dari pemilihan toko beras Tiga Berlian kami ini, adapun salah satu faktor utama pemilihannya itu merupakan sebuah bisnis keluarga dari saya sendiri, yaitu orang tua saya sendiri di kampung yang menjual beras. Nah, itulah salah satu faktor utama kami yang menjadi latar belakang untuk memilih toko beras ini untuk digitalisasi menggunakan Odo Combination Edition. Next. Nah, toko beras Tiga Berlian ini masih mengelola proses penjualan, pencatatan persediaan, dan akuntansi secara manual, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian stok, pencatatan tidak real-time, serta tingginya resiko human error yang memperlambat rekapitulasi dan analisis profit. Nah, termasuk juga perhitungan HPP dan margin per jenis per beras. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan digitalisasi melalui penerapan ERP Odoo Community Edition yang mampu untuk mengotomatisasi alur bisnis ini, meningkatkan akurasi data, mempercepat operasional, serta menyediakan laporan keuangan secara real time. Nah, dari implementasi sistem ini akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha dalam distribusi beras ini. Nah, mungkin itu saja latar belakang yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya atas paparan latar belakang dari Saudara Moreski. Selanjutnya, slide selanjutnya, analisis kebutuhan akan dipaparkan oleh Saudari Andina Maharani. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima Malam kasih itu, kepada wait, wait, moderator. wait, Di wait, sini wait, saya wait, akan wait, tunggu. menjelaskan di bagian kedua, yaitu analisis kebutuhan. Next. Baik, di bagian analisis modul ini yang dibutuhkan itu ada tiga, yaitu modul sales, inventory atau stok,
Lalu accounting. Di model sales ini eh, terdapat integrasi yang dihubungkan dengan POS atau point of sale. Lalu sales ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan oleh POS. Terus modul ini akan mengelola rincian penjualan seperti harga jual, jumlah produk, dan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan seperti tunai atau transfer. Selanjutnya itu POS. POS ini digunakan untuk menangani transaksi penjualan secara langsung di toko. Setiap transaksi di POS akan secara otomatis memperbaharui stok dan menghasilkan faktur yang tercatat di sistem accounting. Next. Baik di bagian modul inventory atau stok ini digunakan untuk pengelolaan persediaan beras dengan fitur real time tracking untuk memastikan stok selalu terupdate setiap kali ada transaksi pembelian atau penjualan. Jadi setiap penjualan yang dilakukan melalui pos itu akan langsung mengurangi jumlah stok di inventory dan stok fisik akan selalu tercatat dengan akurat. Next. Selanjutnya di bagian modul accounting atau akuntansi, di sini digunakan untuk memungkinkan pembuatan laporan keuangan seperti laba rugi dan margin keuntungan yang akan dihitung secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi. Jadi modul ini terintegrasi dengan sales dan POS untuk memungkinkan transaksi penjualan tercatat secara otomatis di sistem akuntansi. Jadi setiap transaksi yang tercatat di POS akan secara otomatis menghasilkan faktur dan jurnal akuntansi untuk mengurangi kebutuhan input data secara manual. Next. Lalu di bagian kedua, analisis penggunaan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu kasir, akuntan, dan admin atau pemilik. Jadi kasir ini akan mengoperasikan pos untuk mencatat transaksi penjualan harian dan memastikan transaksi tercatat dengan benar, baik itu tunai maupun transfer bank, dan memastikan stok beras yang terjual tercatat secara otomatis di inventory dan laporan transaksi tercatat dengan baik di accounting. Lalu akuntan ini untuk mengelola catatan keuangan dan transaksi yang tercatat di accounting. Yang termasuk itu memantau arus kas, pengeluaran, dan pendapatan, lalu untuk membuat laporan keuangan secara real time, seperti laporan laba rugi dan analisis margin untuk membantu pemilik usaha dalam mengevaluasi profitabilitas. Lalu di bagian admin atau pemilik, ini bertanggung jawab untuk memonitor setiap sistem untuk membuat keputusan strategis berdasarkan laporan keuangan dan analisis margin, serta mengelola pengaturan modul dan hak. Next. Oke, baik. Di bagian analisis data yang diperlukan ini terbagi menjadi 5, yaitu pelanggan, transaksi penjualan, pemasok, produk, dan stok. Lalu di bagian pelanggan ini berfungsi untuk data pelanggan grosir yang termasuk dengan informasi kontak dan histori pembelian jika diperlukan untuk analisis penjualan. Lalu transaksi penjualan ini untuk data terkait transaksi penjualan yang tercatat di pos, termasuk juga dengan tanggal, jumlah, harga jual, dan metode pembayaran. Lalu untuk pemasok ini, data pemasoknya itu dari PB Hikmat 3 berlian sidrap yang beserta informasi kontak dan harga yang telah disepakati. Lalu data produk ini, data produk berasnya itu yang dijual ada 2, yaitu beras kristal dan kepala yang termasuk dengan harga beli, harga jual, dan juga stok yang tersedia. Lalu di bagian stok ini untuk mendata setiap jumlah stok beras yang tersedia di gudang dan memperbaharui stok setelah setiap ada transaksi penjualan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas paparan penjelasan dari Saudari Andina. Selanjutnya, bagian modul Odo yang digunakan akan dipaparkan oleh Saudara Nasrullah. Kepada Saudara, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul Odo apa saja yang akan digunakan. Baik, modul pertama yang digunakan adalah stok persediaan atau inventory. Modul ini berfungsi sebagai inti untuk mengelola aset utama bisnis, yaitu stok beras. Tujuan utamanya memastikan jumlah fisik zat beras yang tersedia selalu tercermin secara akurat di sistem. Kemudian yang kedua, point of sale. POS digunakan untuk mencatat transaksi penjualan harian yang cepat dan menjadi pintu masuk utama data penjualan ke sistem. Tujuan utamanya mencatat pendapatan secara efisien dan memastikan integrasi langsung dengan stok dan akuntansi. Kemudian yang ketiga, ada penagihan atau accounting. Modul ini adalah hasil akhir dari semua aktivitas di POS dan inventory, menyediakan laporan keuangan esensial untuk pengambilan keputusan bisnis. Tujuan utamanya mengubah data operasional menjadi informasi keuangan yang bermakna. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan modul apa saja yang kami pilih digunakan. Terima kasih Saudara Nasrullah. Selanjutnya, bagian proses bisnis sebelum Odo akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Nah, berikut diagram alur proses bisnis sebelum implementasi. Dapat dilihat dari gambar yang ada di kiri ini. Nah, proses bisnis ini dimulai dengan transaksi penjualan yang dilakukan secara manual, baik melalui pembayaran tunai maupun transfer bank. Setiap setiap transaksi penjualan kemudian dicatat secara manual dalam buku sebagai bagian dari pencatatan penjualan. Untuk pembelian, beras dipesan dengan menghubungi pemasok melalui telepon atau WhatsApp. Dalam pengelolaan stok, barang selalu dipastikan tersedia dengan memesan ulang ketika stok hampir habis atau sebelum persediaan menipis, guna menghindari kekurangan di gudang. Sedangkan untuk akuntansi, seluruh pembukuan dan pencatatan keuangan dilakukan secara manual dengan setiap transaksi dicatat langsung di buku. Selanjutnya, next. Selanjutnya, proses bisnis setelah Odo. Nah, inilah gambar diagram bisnis setelah implementasi dengan Odo. Nah, setelah Odo diterapkan, seluruh proses bisnis toko beras tiga berlian menjadi terstruktur dan terintegrasi dalam satu sistem. Penerimaan barang dicatat melalui modul inventory, menggunakan fitur receipt, dan stok otomatis diperbarui setelah validasi. Penjualan dilakukan melalui POS, di mana setiap transaksi langsung mengurangi stok tanpa pencatatan ulang. Seluruh data penjualan tersimpan dan dapat dianalisis melalui sales reporting, sehingga pemilik usaha dapat memantau performa produk dan tren penjualan dengan cepat. Digitalisasi ini mempercepat operasional, memastikan akurasi stok, dan menyediakan laporan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan. Baik, seperti diagram pada gambar ini, agar lebih jelasnya, kami akan masuk ke bagian simulasi Odo. Next, mungkin Saudara Rizky akan share screen untuk simulasi. Saya alih saya alihkan ke Saudara Rizky. Baik, pada simulasi Odo ini, pertama-tama setelah kita melakukan instalasi Odo Community Edition ini, terlebih dahulu kita membuat sebuah akun dan sebuah database. Nah,
Di sini saya sudah membuat database untuk usaha 3 berlian ini dan sebuah akun. Nah, setelah kita login, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi umum mengenai perusahaan kita di dalam settingan Odoo ini tersebut. Nah, kita masuk ke pengaturan. Nah, di sini kita akan mengelola pengguna user apa saja yang dapat mengakses sistem kita ini dan mengatur bahasa dan mengatur perusahaan kita seperti nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, ID perusahaan, mata uang, nomor telepon, email, ataupun website yang akan dipakai untuk perusahaan kita. Nah, kembali ke pengaturan umum. Kita juga akan membuat ataupun mengkonfigurasi mengenai jenis layout dokumen yang akan kita pakai untuk faktur-faktur yang akan kita gunakan nanti. Seperti faktur ini, kita menggunakan format kertas A4. Nah, mungkin itu saja mengenai konfigurasi-konfigurasi umum yang ada di pengaturan ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke stok persediaan, di mana dalam implementasi Odoo, yang pertama itu setelah proses bisnis implementasi Odoo, kita masuk ke dalam operasi inventory fisik, di mana kami menampilkan jumlah produk yang ada di tangan dalam gudang kami. Yang pertama itu beras 3 berlian kepala sebanyak 47 dan kristal sebanyak 30. Nah, pertama-tama kita melakukan pemesanan awal dari vendor tersebut dengan memakai konfigurasi penerimaan baru. Di sini kita membuat sebuah struk untuk melakukan pemesanan produk dari pabrik tersebut. Misalnya dari PB Hikmati Berlian dengan produk seperti 3 berlian kristal sebanyak 10. Kita validasi, kemudian kita cetak fakturnya. Kemudian kita cetak faktur dari pemesanan tersebut. Nah, setelah kita cetak, kita kembali ke inventory fisik. Di sini akan otomatis terupdate dari inventory fisik di tangan kita ataupun di gudang kita sesuai dengan diagram dari setelah implementasinya. Nah, setelah inventory fisik terupdate, kita lanjut ke modul pos ataupun modul penjualan beras itu sendiri, di mana kita melakukan buka pendaftaran ataupun buka kasir yang akan dilakukan oleh kasir tersebut. Di sini, saya melakukan buka pendaftaran menggunakan administrator terlebih dahulu. Di sini melakukan kontrol pembukaan, maksudnya dari kas opening ini, kita menginput kas awal saat kita membuka kasir ini. Misal, saya membuka kasir dengan saldo 100.000 sebagai mata uang kembalian. Buka pendaftaran. Nah, setelah itu kasir atau aplikasi ini akan pemulai penjualan transaksi penjualan. Misal ada pembeli yang ingin membeli beras 3 berlian sebanyak 2 buah. Kita menekan logo produk ini sebanyak 2 kali dan akan muncul total harga dari yang akan dibeli. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran, memberikan cash sesuai harga yang diberikan, dan kasir melakukan validasi dari harga tersebut ataupun cash yang telah diberikan. Setelah validasi, akan memunculkan struk dari penjualan itu sendiri. Nah, mungkin ini saja yang
dari modul pos ini. Setelah itu, kita tutup kasir dan menginput jumlah akhir dari penjualan kita hari itu. Misal dari sini kita mendapatkan jumlah dari penjualan kita yaitu 800.000. Kita akan melakukan tutup kasir dan tidak ada minus ataupun selisih yang terhitung dalam kasir tersebut. Nah, setelah melakukan transaksi penjualan, kita akan mengecek dari sisi inventory. Di sini, di bagian inventory fisik, akan terupdate otomatis dari jumlah yang ada di tangan setelah melakukan penjualan, sesuai dengan implementasi ODO yang telah dibuat. Nah, setelah melakukan transaksi penjualan, kita lanjut menggunakan modul penagihan accounting, di mana kita memfakturkan ataupun membuat struk lunas dari semua transaksi yang telah dilakukan. Setelah melakukannya, kita dapat menganalisis faktur tersebut dengan mendapat margin ataupun nilai keuntungan total yang didapat dari penjualan-penjualan tersebut. Nah, mungkin itu bagian margin ataupun di bagian accounting. Di sini di bagian tambah penjualan kita juga dapat melihat laporan penjualan produk-produk tren apa saja yang paling sering dibeli dalam dalam bisnis ini. Mungkin itu saja simulasi singkat dari proyek kami. Saya kembalikan ke moderator. Eh, saya akan bacakan kesimpulan. Saya akan membacakan di mana implementasi Odoo ERP berhasil mengintegrasikan proses penjualan, stok, dan akuntansi dalam satu sistem terpadu. Sistem mampu menghilangkan pencatatan manual, mempercepat alur kerja, dan meminimalkan human error, serta proses bisnis menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipantau oleh pemilik usaha. Terakhir, Odoo memberikan nilai tambah besar dalam pengambilan keputusan berbasis data serta menjadi fondasi digitalisasi UMKM, termasuk UMKM yang kami pilih. Nah, demikian rangkaian presentasi Project UAS pada hari ini. Kami berharap pemaparan yang telah disampaikan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proyek yang telah kami kerjakan selama mengikuti mata kuliah ini. Akhir kata, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya sesi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.